Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Safriani, saya dari PGMI 1 semester 6. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai bab 1, 3 dan 4 dari hasil tugas saya, yaitu tugas metodologi penelitian kuantitatif. Di mana judul yang saya ambil yaitu pengaruh model pembelajaran kooperatif time token terhadap kemampuan berpikir kritis peserta didik dengan media ular tangga di Sekolah Dasar Swasta Muhammadiyah 09 di Kota Medan. Jadi, pada pembahasan bab 1 yaitu mengenai latar belakang masalah, lalu ada identifikasi masalah. Di mana latar belakang penelitian ini diambil. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Lalu, maka dari itu, adanya model pembelajaran time token untuk melihat apakah model tersebut cocok dan berpengaruh dalam proses berpikir kritis pada siswa sekolah dasar pada SD swasta Muhammadiyah 09 di Jalan Rakyat tersebut. Jadi, judul yang saya ambil ini yaitu metode time token, di mana model pembelajaran ini menggunakan time token untuk melihat bagaimana apakah model pembelajaran ini dapat berpengaruh atau tidak dalam proses berpikir kritis siswa tersebut. Begitu. Lalu identifikasi masalah yaitu kurang tepatnya pendidik dalam memilih metode atau model pembelajaran yang sesuai dengan materi yang diajarkan. Jadi ada beberapa guru yang tidak sesuai dengan model pembelajarannya, jadi siswa tersebut kurang berkembang dalam proses pembelajarannya. Lalu yang kedua, model pembelajaran kooperatif time token belum pernah diterapkan oleh guru. Jadi di sekolah itu belum pernah diterapkannya model time token tersebut. Jadi disinilah percobaan apakah model pembelajaran time token ini berpengaruh atau tidak pada proses pembelajaran atau proses berpikir kritis siswa dasar tersebut. Lalu yang ketiga yaitu kemampuan berpikir kritis peserta didik masih rendah dikarenakan peserta didik cenderung lebih sering menghafal konsep tanpa mengetahui bagaimana proses untuk menemukan konsep, sehingga mengakibatkannya kurang kemampuan peserta didik dalam berpikir. Jadi mereka itu dari dulu terdoktrin gitu. Jadi mereka terbiasa untuk berpikirnya dalam proses menghafal tanpa mengerti. Jadi ketika ditanyakan ada beberapa anak yang lupa gitu. Seharusnya mereka diajarkan untuk berpikir kritis. Jadi jadi ketika ada pembelajaran lain, mereka sudah terbiasa berpikir kritis tanpa berpikir dalam menghafalnya itu. Lalu rumusan masalah, tujuan dan manfaat. Rumusan masalah yaitu berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat diketahui rumusan masalahnya yaitu bagaimana pengaruh model kooperatif time token terhadap kemampuan berpikir kritis peserta didik dalam pembelajaran media dengan media ular tangga tersebut. Jadi model pembelajaran time token ini menggunakan selain menggunakan kertas, dia juga menggunakan media ular tangga gitu. Jadi selain belajar, anak-anak itu bisa sambil bermain dan membuat anak itu ceria dalam pembelajarannya. Lalu tujuan penulisannya itu untuk mengetahui apakah ada pengaruh yang signifikan antara model pembelajaran kooperatif time token terhadap kemampuan berpikir kritis peserta didik dengan media ular tangga. Lalu ada manfaat penelitian bagi pendidik yaitu dapat menjadi acuan bagi pendidik dalam menjalankan proses pembelajaran untuk mengoptimalkan pembelajaran. Yang kedua, dapat menambah wawasan bagi pendidik dalam mengembangkan pembelajaran. Lalu, bagi peserta didik, yang pertama memberikan pengalaman belajar bagi peserta didik dalam membangkitkan dan menumbuh kembangkan daya tarik siswa terhadap proses pembelajaran. Lalu,
bagi sekolah sebagai bahan pertimbangan atau pijakan bagi sekolah sekaligus kerangka acuan dalam mengembangkan hal-hal yang berkaitan dengan pembelajaran. Yang keempat, bagi peneliti lain yaitu dapat menambah pengetahuan serta pengalaman tentang pengaruh model pembelajaran kooperatif time token terhadap kemampuan berpikir kritis para peserta didik. Lalu kita masuk kepada, jadi dapat diketahui kalau pada saat di bab 1 yaitu tentang rumusan masalah, jadi dapat kita ketahui skripsi ini untuk menunjukkan apakah pembelajaran time token dengan media ular tangga dapat berpengaruh dengan signifikan dalam proses pembelajaran siswa SD di Jalan Rakyat, SD swasta Muhammadiyah 09 Jalan Rakyat. Lalu pada bab 3 metodologi penelitian, di sini dibahas yaitu metode penelitian yang dilakukan dan metode apa yang dipergunakan. Jadi pada saat penelitian ini penelitian dilakukan pada Sekolah Dasar Swasta Muhammadiyah 09 di Jalan Rakyat atau bisa disebut dengan Jalan Nuri, dia di Kecamatan Medan Perjuangan. Penelitian ini dilakukan pada peserta didik kelas 4 SD swasta Muhammadiyah 09. Adapun waktu penelitian itu dilakukan pada waktu pembelajaran semester genap, yaitu tahun 2019-2020. Jadi sekolah tersebut merupakan sekolah dasar swasta Muhammadiyah. Dia cenderung kepada, selain dia umum juga karena dia Muhammadiyah, jadi pembelajarannya juga banyak juga pembelajaran keislamannya gitu. Sekolah tersebut memiliki 2 tingkat dan berbaur dengan masyarakat setempat. Jadi dia seperti di dalam ruangan, seperti dalam lapangan gitu. Dalam lapangan yang berbau dengan masyarakat gitu. Jadi bukan sekolah aja di dalam situ. Jadi di samping-sampingnya itu ada rumah-rumah masyarakat, dia berbau dengan masyarakat. Karena saya tanya di situ, ternyata sekolah tersebut itu adalah hasil masyarakat yang bangun gitu. Masyarakat bersama-sama membangun sekolah tersebut dan membuat sekolah tersebut. Dulu sekolahnya hanya terdiri dari 6 kelas. Jadi pada saat sudah sedikit naik gitu, mereka menambah kelas dan menindaklanjuti atau membangun kembali dan mengembangkan sekolah tersebut, sehingga sekarang itu sudah menjadi 2 lantai dan sudah maju sekolahnya. Yaitu lalu metode penelitian menggunakan kuasi eksperimental desain. Dengan metode ini, peneliti akan melihat hasil dari pemberian model time token pada peserta didik kelas 4A, yaitu sebagai kelas eksperimen, dan kelas 4B sebagai kelas kontrol menggunakan model pembelajaran kooperatif script. Jadi saya menggunakan kelas 4A dan 4B. Yang kelas 4A sebagai eksperimen, yaitu sebagai percobaan. Lalu kelas 4B yaitu sebagai eksperimen kontrolnya, yaitu untuk mengontrol apakah kooperatif time token itu berjalan dengan lancar atau tidak. Lalu subjek didapat dari hasil kemampuan berpikir kritis, yaitu peserta didik yang berpikir kritisnya rendah dari SD swasta Muhammadiyah 09 tersebut. Lalu desain penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kuantitatif eksperimen. Jadi saya menggunakan kuantitatif eksperimen, yaitu percobaan langsung pada kelas 4A dan 4B tersebut di sekolah dasar swasta Muhammadiyah 09 tersebut. Jadi saya menggunakan kuantitatif eksperimen, yaitu langsung kepada anak-anak tersebut dan melihat langsung. Desain ini diberlakukan pada kelompok eksperimen dengan menggunakan model pembelajaran time token.
Sedangkan kelompok kontrol dengan proses kegiatan pembelajaran berlangsung dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif script. Lalu, variabel yang digunakan yaitu variabel bebas dan terikat. Lalu, pada pembahasan bab 3 ini ada populasi dan sampel. Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. Apabila seorang ingin meneliti semua elemen yang ada dalam wilayah penelitian, maka penelitian merupakan populasi. Sampel adalah bagian dari populasi yang memiliki ciri-ciri atau keadaan tertentu yang akan diteliti. Jadi, dari kelas 4A dan 4B yang telah diteliti gitu, mereka jumlah peserta didik yaitu di kelas 4 ini ada 4 rombel pembelajaran, yaitu 4A, 4B, 4C, 4D. Jadi 4A itu berjumlah 36 orang, 4B berjumlah 40 orang, 4C 30 orang, dan 4D 30 orang. Jadi jumlah keseluruhannya yaitu 144 siswa. Terdiri dari jenis kelaminnya 4A terdiri dari laki-laki 20, perempuan 26. 4B laki-laki 23, perempuan 17. 4C jenis kelamin yang laki-laki itu cuma 11. Lalu yang perempuan ada 19. Lalu 4D yang berjenis kelamin laki-laki itu ada 14 dan yang perempuan ada 26. Jadi total semuanya dari kelas 4A dan 4B yang laki-laki 68 siswa dan yang perempuan 78 siswa. Uji hipotesis yang dilakukan yaitu pengujian hipotesis digunakan untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran kooperatif time token terhadap kemampuan berpikir kritis peserta didik. Pada uji hipotesis ini untuk melihat perbedaan hasil tes peserta didik dari kelompok eksperimen dan kontrol. Jadi kooperatif time token itu pembelajaran yang menggunakan metode yang siswanya itu berpikir kritis dan ikut serta dalam pembelajaran, dia ikut aktif dalam pembelajaran. Jadi cara pembelajarannya itu siswa diberikan satu tiket gitu, seperti tiket mau masuk taman bermain. Jadi mereka diberi satu tiket. Ketika pembelajarannya itu gurunya menjelaskan. Ketika sudah menjelaskan dan gurunya bertanya, lalu ada suatu kuis gitu. Siswa tersebut yang akan mendapat token seluruhnya. Ketika mereka memberikan tiket tersebut, berarti mereka harus menjawab pertanyaan tersebut, dan siswa yang sudah memberikan tiket dan sudah habis tiketnya, berarti tidak boleh lagi untuk bertanya atau menjawab pertanyaan. Jadi siswa tersebut semuanya aktif karena masing-masing siswa mendapat tiket untuk menjawab pertanyaan dan tiket untuk bermain dalam pembelajaran. Jadi media ular tangga yang dipergunakan juga membantu dalam pembelajaran tersebut ketika anak itu lelah bermain. Jadi ketika permainan ular tangga itu bisa dimainkan juga ketika pembelajaran. Jadi pembelajaran tersebut selain dalam mengembangkan proses berpikir kritis siswa tersebut, mereka juga ikut serta dalam pembelajaran dan mau belajar aktif. Jadi ketika mereka belajar gitu dengan menggunakan media ular tangga tersebut, siswa kan ular tangganya sudah dibuat sedikit lebih besar daripada yang dan daripada yang biasanya gitu. Jadi di dalam kotak-kotak media ular tangga tersebut itu terdapat pertanyaan-pertanyaan. Jadi ketika siswa tersebut melempar dadu dan keluar angka 6, misalnya dia di angka 6, berarti dia pionnya berada di angka 6. Dan ada pertanyaan di situ, berarti siswa tersebut tinggal memberikan tiket tersebut dan siswa harus menjawab pertanyaan tersebut. Lalu bergantian dengan temannya, yaitu jadi semua dapat bermain dan semua dapat menjawab pertanyaan tersebut. Teknik pengumpulan data yaitu tes dan dokumentasi. Jadi tesnya tersebut digunakan dalam mengetahui apakah proses berpikir kritis itu berjalan atau tidak. Jadi siswa tersebut dibagi dengan 10 soal yang diberikan kepada siswa.
dengan 20 soal berpikir kritis. 20 soal diberikan kepada siswa, apakah siswa itu bisa menjawab dan berapa soal yang bisa dijawab oleh mereka gitu. Lalu ada dokumentasi juga. Ini 20 soal berpikir kritis, yaitu dengan keterangan valid, yaitu butir soalnya itu 3, 4, 7, 8, 10, 11, 14, 16, 17, 18, 20. Jumlah soal yang valid itu 11. Yang bisa mereka jawab itu ada 11 soal. Dan ada yang tidak valid, yaitu 1, 2, 5, 6, 9, 12, 13, 15, 19. Jadi soal yang tidak valid ada 9. Instrumen pembelajaran, yaitu instrumen pembelajaran atau media yang digunakan yaitu silabus, RPP atau rancangan proses pembelajaran, dan LKK lembar kerja kelompok. Juga yang digunakan medianya yaitu media ular tangga tersebut. Uji validitas instrumen penelitian, yaitu suatu instrumen pengukuran dikatakan valid jika instrumen dapat mengukur suatu yang hendak diukur. Instrumen pada penelitian ini menggunakan tes uraian, uji validitas untuk menguji soal tes pretest dan tes post-test. Uji validitas dalam penelitian ini akan diuji cobakan kepada peserta didik kelas 4. Rumus yang digunakan dalam menghitung validitas item butir soal yaitu seperti yang tadi dapat kita ketahui. Nih. Sabar ya. Ya. Nah, di sini instrumen yang digunakan yaitu teknik sampel dan teknik sampling. Nih, teknik pengumpulan data yaitu teknik tes adalah instrumen atau alat untuk mengumpulkan data tentang kemampuan subjek penelitian dengan cara pengukuran. Misalnya untuk mengukur kemampuan subjek penelitian dalam menguasai materi pembelajaran tertentu. Lalu ada dokumentasi. Nih, pada instrumen penelitian tersebut digunakan submateri yang diajarkan yaitu tentang pembelajaran agama, yaitu pembelajaran akidah akhlak, dengan submateri beriman kepada Nabi dan Rasul. Indikator pembelajarannya yaitu menunjukkan pengertian Nabi dan Rasul, menyebutkan jumlah Nabi dan Rasul Allah yang wajib diketahui. Indikator berpikir kritisnya yaitu memberi penjelasan sederhana. Jadi siswa tersebut bisa tidak untuk memberikan penjelasan sederhana dan menunjukkan pengertian Nabi dan Rasul, lalu nama-nama Nabi dan Rasul yang mereka tahu. Jadi setelah mereka diberitahu, lalu mereka dapat berpikir kritis. Lalu jumlah soal yang diberikan pada saat materi itu ada berjumlah 3. Lalu menyebutkan nama Nabi dan Rasul dan menyebutkan tugas-tugasnya itu. Indikator berpikir kritisnya yaitu membangun keterampilan dasar dalam menjawab soal. Rumus yang digunakan yaitu P B per JS. P merupakan indeks kesukaran. Jadi kesukaran soal tersebut diukur dalam B per JS, yaitu banyaknya siswa yang menjawab soal itu dengan benar, dan jumlah JS itu jumlah seluruh siswa tersebut. Apakah mereka bisa menjawab tersebut atau salah gitu menjawabnya. Jadi di situ diukur apakah mereka bisa menjawab dengan rumus yang telah diberikan dan materi yang sudah disampaikan. Baik. Kita masuk kepada bab 4. Bab 4 yaitu hasil penelitian dan pembahasan. Jadi setelah dilakukan uji coba pada
siswa SD kelas 4A dan 4B pada model pembelajaran term token dengan media ular tangga dapat diketahui hasil penelitian dan pembahasannya, yaitu pertama, data hasil kemampuan berpikir kritis. Dalam penelitian ini data yang digunakan yaitu tes berupa nilai pre-test dan post-test. Data tersebut digunakan untuk mengetahui kemampuan berpikir kritis peserta didik kelas 4A, kelas eksperimen atau kelas percobaan tersebut, dan kelas 4B sebagai kelas kontrol pada semester genap materi tentang beriman kepada Nabi dan Rasulullah. Data tersebut diperoleh dari 76 peserta didik yang berasal dari kelas 4A sebagai kelas eksperimen sebanyak 36 orang dan kelas 4B sebagai kelas kontrol sebanyak 40 peserta didik. Jadi berdasarkan hasil uji coba tersebut, terdapat 10 butir soal uraian yang dinyatakan layak dan untuk digunakan dalam penelitian yang memenuhi kriteria valid dan reliable. Dalam penelitian ini terdapat beberapa uji analisis, yaitu uji validitas, uji reliabilitas, dan tingkat kesukaran. Jadi selain uji validitas, yaitu tadi yang 10 soal terdapat jawaban yang valid, ada juga uji reliabilitas dan uji tingkat kesukaran. Apakah soal tersebut sulit pada peserta didik tersebut, dan apakah mampu mereka menjawab pertanyaan tersebut secara benar dan secara dapat membantu mereka untuk berpikir kritis tersebut. Lalu pengambilan data yang dilakukan itu dilakukan dalam 12 kali tes, 2 atau 12 kali pertemuan. Pada pertemuan tersebut dilakukan pengambilan data menggunakan soal kemampuan berpikir kritis dalam bentuk uraian. Jadi yang pertama dilakukan yaitu siswa diberi pertanyaan dalam bentuk uraian. Lalu siswa tersebut bisa tidak menjawabnya dengan cara mereka berpikir kritis, karena ketika mereka diberikan soal uraian maka mereka akan berpikir kritis. Apa yang dijawab ya gitu, apakah jawaban ini sesuai dengan pertanyaan tersebut, atau bagaimana jawaban ini sesuai cocok dengan pertanyaan tersebut. Jadi mereka di situ mampu meningkatkan kemampuan berpikir kritis mereka dalam menjawab pertanyaan tersebut. Lalu setelah menggunakan model pembelajaran kooperatif time token, terdapat perbedaan, yaitu pada kelas eksperimen kemampuan awal berpikir kritisnya cukup, dan setelah diberikan perlakuan dengan menggunakan model pembelajaran time token menjadi baik. Jadi pada saat kan kelas 4A dan kelas 4B. Jadi pada kelas 4A yang eksperimen, pertama mereka proses berpikir kritisnya itu cukup atau bisa dibilang biasa-biasa saja. Lalu pada saat penggunaan model kooperatif token ini yang sambil bermain dan proses berpikir kritis juga sambil bermain dengan media ular tangga, proses berpikir kritis mereka itu menjadi lebih baik dari sebelumnya. Lalu pada saat kelas kontrol juga mengalami kenaikan, tetapi masih sama-sama dalam kategori cukup. Jadi mereka naik sama-sama signifikan, tetapi pada saat kelas eksperimen dia lebih tinggi sedikit daripada kelas kontrol tersebut, yaitu kelas 4B tersebut. Jadi dari hasil yang hasil eksperimen yang telah dilakukan atau hasil penelitian telah dilakukan, model pembelajaran time token tersebut mendapat membawa pengaruh terhadap proses berpikir kritisnya para siswa SD swasta Muhammadiyah 09, yaitu kelas 4A dan kelas 4B. Lalu yang kedua itu ada uji reliabilitas. Reliabilitas adalah tingkat atau derajat konsistensi dari suatu instrumen. Setelah butir-butir soal telah melalui tahap uji validitas, jadi kan pertama tadi soalnya tersebut diuji dulu apakah soal tersebut layak atau tidak. Jadi uji yang kedua yaitu uji reliabilitas, yaitu tahap uji validitas, yaitu selanjutnya diuji dengan menggunakan uji reliabilitas, bertujuan untuk mengetahui butir soal reliable atau tidak, atau layak atau tidak butir soal dengan menggunakan rumus seperti itu. Jadi
ada beberapa soal yang tidak valid dan ada soal yang valid. Jadi berdasarkan data di atas pada uji validitas, reliabilitas, dan tingkat kesukaran soal, maka soal pretest dan posttest yang akan digunakan peneliti sebanyak 10 soal. Soal pretest yang digunakan ialah nomor 3, 4, 7, 8, 10, 11, 14, 17, 18, dan 20. Dan soal pretest yang tidak digunakan yaitu nomor 1, 2, 5, 6, 9, 12, 13, 15, 16, dan 19. Sedangkan soal posttest yang digunakan ialah nomor 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 13, 18, dan 19. Dan soal posttest yang digunakan yakni nomor 1, 5, 6, 7, 12, 14, 15, 16, 17, dan 20. Peneliti menggunakan nomor urut soal 1-10 dalam penelitian. Jadi penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran kooperatif time token terhadap kemampuan berpikir kritis peserta didik di mata pelajaran Akidah Akhlak kelas 4 Sekolah Dasar Swasta Muhammadiyah 09. Apabila terdapat kenaikan berarti berarti proses berpikir kritis mereka itu berjalan dengan naik gitu. Jadi metode ini setelah dilakukan penelitian dan diketahui hasilnya yaitu proses pembelajaran dengan metode kooperatif time token dengan media ulat tangga itu membuat proses pembelajaran semakin lebih menarik dan proses berpikir kritis siswa tersebut lebih meningkat daripada biasanya, yang biasanya dari biasa-biasa saja dia meningkat jadi lebih baik dan lebih cukup dari biasanya. Penelitian ini dilakukan sebanyak 12 kali 6 pertemuan, 6 kali pertemuan di kelas eksperimen dan 6 kali pertemuan di kelas kontrol. Jadi 12 pertemuan dilakukan dibagi 2, 6 pertemuan di kelas eksperimen yaitu kelas 4A dan 6 pertemuan lagi di kelas 4B yaitu kelas kontrolnya. Jadi dapat diketahui dan dapat disimpulkan bahwa proses pembelajaran yang telah diteliti dan telah dilakukan pada siswa sekolah dasar 4A dan 4B sekolah dasar swasta Muhammadiyah 09 tersebut, model pembelajaran ini signifikan dan berpengaruh pada proses pembelajaran peserta didik tersebut dan proses berpikir kritis peserta didik tersebut. Jadi model pembelajaran ini dapat digunakan dan dapat diterapkan di sekolah tersebut untuk meningkatkan proses berpikir kritis siswa SD tersebut untuk menaikkan tingkat berpikir kritis mereka, apakah jauh lebih baik dari sebelumnya atau tidak, karena sudah dilakukan percobaan dan dapat dibuktikan bahwa proses pembelajaran jadi lebih menarik dan proses berpikir kritis siswa tersebut itu lebih meningkat. Jadi model pembelajaran time token ini berhasil digunakan dan berhasil meningkatkan proses berpikir kritis siswa tersebut. Demikian hasil presentasi saya, yaitu bab 1, bab 3, dan bab 4 dengan metodologi penelitian kuantitatif. Saya Safriani memohon maaf apabila banyak terdapat kata-kata yang salah dan kata-kata yang berulang. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.